Yang ketiga, ada arsip. Hebatnya media sosial, kalau kita posting itu nggak hilang, langsung tersimpan, terarsip. Dan itu menjadi jejak digital yang luar biasa. Ya, hati-hati maka. Kadang-kadang setelah sekian bertahun-tahun orang scroll lagi zat ke atas, menemukan kita yang dulu seperti apa. Keempat, ada interaksi seperti tadi yang dibilang ya, ada saling. Kelima, ada simulasi sosial. Artinya oposisi memiliki keunikan dan pola yang di dalamnya banyak kasus berbeda. Seperti tadi bilang, yang ditampilkan itu yang baik-baik. Yang ditampilkan itu TikTok. Wajahnya jerawatan gini di TikTok, wajune pol. Beda itu dengan di media sosial itu, beda dengan di masyarakat. Hati-hati lagi-lagi ya. Jadi kadang-kadang ketemunya di media, tapi ketika ketemu asli kecewa. Banyak ya konten-konten itu bilang ya, udah janjian di kafe berjam-jam ditunggu, ternyata orangnya nggak datang. Karena apa? Kecewa. Ya itu fakta gitu ya. Lanjut, keenam, konten oleh pengguna. Kita berkreasi, lalu orang melihat, lalu memberikan reaksi dari apa yang kita buat. Selanjutnya, fasilitas media sosial bisa digunakan dalam penginjilan. Terus, sosial media adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita zaman ini. Setuju nggak? Siapa di sini yang tidak punya media sosial? Nggak ada kan? Kalau sudah tanya siapa yang punya, pasti angkat tangan semua. Tapi kalau yang suster tanya tidak, siapa yang tidak punya, tidak ada, karena tahu suster punya semua. Oke. Lanjut, salah satu cara agar penginjilan melalui sosial media menjadi sukses, nih ya catat ya, salah satu caranya dapat memenangkan banyak jiwa adalah dengan memilih fasilitas sosial media yang benar. Maksudnya apa? Sosial media yang benar. Apa? Contoh. Medianya tepat. Yang tepat, ya. Itu maksudnya gini. Maksudnya itu kayak misalnya Facebook gitu kan. Facebook berarti kita harus posting foto dan caption yang tepat. Jadinya sosial medianya tepat gitu untuk kita menginjilan. Atau misalnya kayak Twitter. Kalau Twitter kan kita lebih banyak teks dong. Nah berarti kalau di Twitter kita masuknya teks gitu. Oke, itu aja Suster. Terima kasih. Lanjut, jawabannya benar. Lanjut, oke. Berikutnya, media sosial yang benar dalam arti memiliki pengunjung yang banyak. Percuma kamu posting-posting kalau gak ada yang lihat. Siapa yang mau nerima penginjilanmu? Gitu kan? Iya toh? Ya enggak? Maka cari teman sebanyak-banyaknya. Lalu tulis quote-quote yang menginspirasi. Dalam artian tidak akan menjadi berguna bila apa yang kita posting tidak dilihat oleh siapapun. Punya media hanya ngepoin mantan. Punya media hanya untuk lihat statusnya pacar. Terus ada lagi ini suster ya, suster yang satu aktif, yang satu enggak. Ngomong di belakang, suster kae, posting lah dia, lah ngapain punya hanya untuk ngepoin tapi tidak mewarta. Ya mending gak usah punya atau gak usah komen gitu kan. Lah punya hanya untuk ngepoin, punya hanya untuk ngomong ini kae, postingnya begini-begini. Lah kamu aja gak mewarta kok. Mending yang mewarta toh. Oke, lanjut. Nah, ini di sini nggak kelihatan di sana ya. Ini platform yang dibuat oleh website ini tahun 2022 bulan Februari. Di situ ditunjukkan media-media apa aja yang digunakan orang di dunia, terutama di Indonesia. Di sana ada WhatsApp, itu yang paling besar ya WhatsApp kita semua punya. Lalu ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Telegram. Kita semua punya itu ya. Masih ada yang punya Line? Nah, oke, begitu banyak. Hah, udah habis. Dikit lagi ya, karena itu oke, kita lewat-lewat aja terus. Oke, kenapa? Ini karena bawahnya supaya gimana tahu kita bermedia. Oke, lanjut. Ini media sosial penting penginjilan. Oke, bentar. Kenapa penting?
Karena salah satu keunggulan media sosial itu tidak terikat waktu, bener gak? Kita posting di mana benar. Lalu sekali menulis sesuatu banyak yang melihat kalau teman kita punya teman. Ya enggak? Oke, lanjut. Membangun hubungan karena bisa langsung dapat feedback, ide. Ya. Lalu jaringan global memungkinkan menyesuaikan konten. Kalau kontenku itu untuk anak-anak ya buat konten untuk anak-anak. Kalau pasarnya anak-anak TK. Sekolah minggu ya misalkan ya. Lanjut, diukur. Kalau saya mau ini di grup orang muda berarti di-share ke orang muda. Lanjut. Nah, ini lewat aja. Oke. Nah, intinya bahwa pasang umpan sesuai dengan apa yang disukai ikan bukan apa yang disukai pemancing. Lanjut. Nah, bagaimana caranya? Nah ini ya, ini dengar baik-baik orang muda, suster-suster juga, saya juga masih belajar. Gimana sih caranya? Lanjut, oke. Yang pertama, secara teknis. Orang mesti memiliki email, password, pasti kan ya? Kalau enggak ya enggak bisa kita mau masuk apa lagi. Kedua, setelah itu daftar ke medsos yang mau kita ikuti atau yang mau kita buat. Lalu dalam akun media sosial yang sudah ada silakan men-share. Men-share apa? Menceritakan bagaimana Kristus itu hidup atau berkarya dalam diri kita. Lanjut. Apa sih? Kadang-kadang bingung ya, kita tuh mau kayak mana, mau apa yang kita posting. Pertama, kesaksian hidup atau tautan arti hidup. Itu banyak loh orang yang ingin tahu bagaimana hidup kita. Kalian aja tulis, saya adalah seorang, atau nggak harus ditulis, foto cekrek, caption yang bagus, kalian mau berangkat kuliah, gitu kan. Nah, arti hidup. Kedua, cerita-cerita perumpamaan dengan memberikan berita atau pesan. Saya suka kopi saya nikmati tiap pagi dan sore. Hingga, pokoknya pahit pun saya suka. Hingga suatu hari saya sakit di opnam gara-gara kopi. Kemudian dari itu saya suka tapi tidak seperti dulu. Terus bawahnya captionnya, ini bukan pertama-tama tentang kopi tapi yang lain. Gitu kan ya. Oke, yang ketiga, terlibat dalam milis-milis umum. Bantu Romo di website misalnya, website keuskupan atau milis-milis yang umum-umum di KWI, di atau buat sendiri juga bisa. Lanjut ya. Yang keempat, menjelaskan tentang Injil katekese. Ini rada susah memang kalau tidak punya bidang saya sendiri, skill sendiri gitu ya. Biasanya nih kalau tahu tuh YouTube itu Romo Bayu misalkan ya, atau Romo Yohanes siapa itu, pokoknya gitu-gitulah ya katekese. Katekese kita suster ya biasanya buat anak TK, SD gitu-gitu ya. Bina iman gitu, OMK. Lanjut. Yang kelima, situs iman Kristen dan kehidupan sehari-hari. Ya. Yang selanjutnya, oke, sharing pengalaman iman melalui YouTube, web, blog, dan segala macam. Sharing pengalaman ya, bisa ya. 7. Oke, komunikasi atau konsultasi. Jadi banyak, gimana caranya selain foto juga bisa gambar atau audio. Atau ya video langsung ngomong gitu ya. Nah itu tadi ada 7. Kadang-kadang bingung kita mau kayak mana sih apa yang kita sampaikan. Gangguan kesehatan fisik pasti ya, menatap layar terlalu lama buat mata itu rabun jauh. Lalu karena nunduk terus sampai pinggangnya, ininya lehernya sakit ya. Terus main game sampai malam itu, terus kita bikin besok ngantuk kuliah gitu kan ya. Nah, gangguan mental karena sering melihat di TikTok itu orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, lalu kita pengen, padahal itu hanya sebatas filter gitu. Dan itu buat kita insecure. Kemudian lanjut, terpapar konten negatif, nih hati-hati, kecanduan pornografi misalkan, kekerasan karena sering lihat. Lanjut, mengganggu relasi. Yuk kita ketemu yuk di kafe, yuk reunian yuk. Sampai di kafe, pesen makan, foto-foto jebret, habis itu masing-masing pakai HP-nya sendiri-sendiri. Lah ngopoin gitu. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini hati-hati banget. Kumpul di kampus, temennya nggak, padahal sama-sama tapi nggak cerita, tapi saling sibuk dengan HP. Berikutnya, memicu kejahatan. Nah ini tadi, hati-hati ya. Kalau pergi terbang, maksudnya mau Insta story,
story WA atau story di Facebook di mana, pasang jepret tiket dengan nomor penerbangan. Oh, nanti bisa-bisa kalian, ya namanya hidup kita ya, nanti dibaca kah, terus pergi tiketnya sekian kereta api, nanti orang nyegat, ya namanya nggak tahu. Hati-hati juga KTP, SIM, KK, paspor, nomor HP. Hati-hati ya, karena banyak romo-romo yang sekarang juga suster dicatut nama nomor HP-nya. Lanjut, dampak positif. Dampak positifnya tuh, informasi pengetahuan, kita banyak tahu tentang informasi lewat media. Tapi hati-hati, kita harus cari situs benernya yang bener nggak sih, gitu kan? Kadang-kadang di TikTok itu paling terdepan ya, tapi belum tentu bener. Cari sumbernya, bener nggak berita ini. Lalu komunikasi, udah pasti tadi Romo sampaikan ya, WA segala macam gitu lewat situ. Ekspresi diri, aktualisasi. Bener nggak? Kalian sering foto-foto, sering yang pintar melukis, lukis di situ lalu dipoto, yang merangkai bunga, gitu kan ya. Lalu rekreasi lihat-lihat yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian media kreativitas dan membangun persahabatan. Itu dampak positif. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana cara mewaspadainya? Cara mewaspadainya ada 5 yang disingkat things. True, apa benar yang kita tulis? Benar nggak? Jangan-jangan kita malah mewartakan yang tidak benar. Kemarin kejadian di sana ada ini ada bunuh diri karena putus cinta. Padahal nggak kayak gitu, karena dia sudah orang dengan gangguan jiwa. Dia nggak tahu bahwa ya kalau jatuh ke bawah itu mati gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati. Apa benar yang kita posting itu sesuatu berita yang benar? Kedua, helpful. Apakah itu membantu orang lain yang kita tulis itu? Oh, cara tutorial memasang bunga, itu kan membantu sekali. Tutorial memasak, tutorial bersih-bersih ala di susteran, nyekrop atau ngepel yang bersih. Ketiga, inspirasi. Apakah itu menginspirasi orang lain yang kita tulis? Saya pagi jam 6 bangun, mandi begini-begini lalu kuliah. Menginspirasi teman yang lain untuk bangun pagi, sehat, untuk rajin. Keempat, apakah itu penting? Apakah itu penting? Penting seberapa sih yang saya posting, penting enggak gitu. Lalu yang kelima, apakah itu sopan, tidak mengganggu. Misalkan seringkali ras orang hitam itu biasanya itu manis, wah itu enggak ras ya. Pokoknya yang gitu, hati-hati. Sarah terus pendek itu biasanya begini, itu hati-hati ya. Apakah itu sopan atau tidak. Lanjutnya, oke. Nah, pewartaan sebaiknya belajar sungguh bagaimana memanfaatkan media dengan tepat. Oke, lalu berikutnya pewartaan itu supaya menarik, gimana caranya? Kalau ternyata tulisan kurang menarik, ya dibuat yang menarik. Video kah, audio kah, atau dialog. Sesuatu, cari bagaimana, belajar dari akun orang lain. Kalau orang lain ini menarik, oh saya buat, tapi bukan plagiat. Kita sungguh membuat sendiri, mengedit sendiri. Lanjut. Nah, hati-hati, ini saya juga mau mengatakan yang terakhir, waspadai jeratan undang-undang ITE. Kadang-kadang kita tuh posting-posting gitu tapi kurang ngerti ya. Ayo lanjut. Oke, yang pertama itu Undang-Undang nomor 19 tadi ya, pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisi, intinya melanggar susila. Susila itu apa sih? Manggal susila colok. Ada yang tahu? Cepat, waktunya habis. Melanggar asusila apa? Konten kayak mana? Tanya Romo di belakang Romo Alek. Melanggar asusila itu kayak konten apa contohnya? Apa? PR nanti dicari. Kedua, judi online yang tadi dibilang Romo. Hati-hati ya, judi online itu ada loh muatan perjudian. Kamu sabung ayam yang memang duit-duit, nanti kamu ketahuan nanti di pasal itu 27 di penjara. Oke, lanjutnya. Lalu yang berikutnya. Udah, yang tadi lewat. Nah ini, penghinaan atau pencemaran nama baik. Hati-hati juga kalau buat konten ya. Mencemarkan nama, lalu nanti ada pasal 27 ayat 3. Lalu pemerasan dan pengancaman. Nah ini yang baru-baru terjadi. Sering kali kita tuh punya pacar ya, kirim pap, kirim video, kirim. Nanti kalau putus,
ditekan, diancam. Kalau kamu nggak mau balikan, atau kalau kamu nggak ngasih duit, atau kalau nggak aku sebar videomu, itu pengancaman. Kita bisa nuntut juga. Maka kita sebagai orang muda harus cerdas gitu ya. Cerdas, jangan mau diminta kirim-kirim begini, jangan mau juga begini. Dan kalau misalkan maaf kemarin udah kejadian, lalu nanti ada yang malam kayak gitu, kita bisa tuh nuntut itu lewat situ tuh, gitu ya. Hati-hati juga ya. Lalu lanjutnya. Oke, berita bohong, kebencian. Yang tadi ya, nulis-nulis di situ rasa benci, permusuhan, itu pasal 28, lalu menyesatkan, mengakibatkan rugi konsumen. Jualan online, kalian yang beli Shopee itu bisa loh dituntut kalau kalian itu mau nuntut, karena dia sudah bohong gitu kan, menyesatkan juga. Kalau kalian masak dengan ini akan menjadi seperti ini, kalian manut-manut juga gitu. Yang terakhir, teror online, berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Oke, itu sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih Suster Okta, materinya mantap sekali. Ya, kita langsung lanjut ya teman-teman ke sesi tanya jawab. Nah, aku mau lempar dulu nih ke teman-teman. Kalian ada yang mau ditanya? Berharapnya sih ada yang mau nanya. Ada pertanyaan? Boleh untuk Romo Jati atau Suster Okta dari yang udah dijelasin. Apapun pertanyaannya boleh berkaitan materi yang tadi. Ada? Kalau belum ada, aku akan memberikan pertanyaan pancingan ya. Siapa tahu dari sini jadi ada yang nanya. Untuk Romo Jati lebih dulu. Romo, tadi kan kalau kita baca di materi, ada penjelasan dari Romo itu atau di slide dikatakan bahwa orang muda itu kurang mampu memikul beban baru gitu. Nah, boleh nggak Romo dijelasin dengan mudah gitu? Itu maksudnya seperti apa ya Romo ya? Oke, jadi situasi itu yang dari dokumen, saya pikir. Karena orang muda mendapatkan tekanan sosial yang demikian kuat, lalu ada tuntutan-tuntutan bagi orang muda supaya memikul tanggung jawab tertentu, lalu ternyata ketika kemampuan belum mencukupi, maka kemudian akan lebih gampang menyerah, belum punya kemampuan yang mumpuni untuk siap bertanggung jawab sepenuhnya. Apalagi kalau dilepas begitu saja, maka orang muda harus punya relasi yang kuat dengan generasi yang di atasnya, generasi yang tua, supaya mendapatkan bimbingan. Saya kira segitu. Terima kasih Romo, menarik sekali. Berarti ini nyambung nih sama acara kita malam hari ini, atau acara yang lagi diadain sama teman-teman OMK ya kan. Dengan melalui aktivitas seperti ini, berarti membangun relasi menjadi semakin kuat ya Romo ya. Oke. Gimana nih, udah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau tanya? Belum, ini, oh mantap, terima kasih. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Agnes, saya dari stasi Waikandis. Begini Romo, saya ingin bertanya kepada Romo Jati. Tadi Romo bilang bahwa sebenarnya kita kaum muda ini harus memiliki inisiatif dan kreatif terhadap lingkungan dimanapun kita berada gitu. Nah, saya sedikit mengangkat kasus di tempat tinggal saya. Nah, di tempat tinggal saya ini tuh memang dikatakan bahwa orang-orang muda itu harus inisiatif apa segala macam gitu. Namun dari kepengurusannya itu terkadang tidak memberikan ruang untuk kami. Misalnya dalam hal pemilihan ketua stasi saja, kami orang muda itu tidak diberi suara gitu Romo. Padahal sebenarnya di stasi itu kan yang dipimpin bukan hanya orang tuanya saja, melainkan orang muda yang bakal memimpin tongkat ini lagi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ya, aspirasi kami didengar begitu Romo. Terima kasih. Waduh, bagus banget pertanyaannya, sangat menginspirasi. Namanya siapa tadi? Agnes, Kak. Agnes dari stasi Waikandis. Mantap nih Romo, keresahannya anak muda. Oke, baik, terima kasih. Karena ada gambaran selama ini, sebelumnya kita harus global melihat tadi uraian saya.
bahwa orang muda itu harusnya kreatif, orang muda penuh semangat, ambisi, tenaganya fresh dan seterusnya. Tetapi seringkali orang muda itu kurang percaya diri, ketika diberi kepercayaan tidak bertanggung jawab. Sehingga ada trauma dari generasi tua, kalau tanggung jawab ini diserahkan kepada orang muda maka hasilnya akan nol besar. Gitu. Nah, ini caranya untuk menyambung antar generasi inilah maka diperlukan dialog yang terus menerus. Yesus itu orang tua atau orang muda? Yesus itu tua apa muda? Yesus itu orang muda. Yang kita imani itu orang muda, bukan orang tua. Kan begitu. Harusnya semangat Yesus yang bisa memakai kemudaannya, masa mudanya yang dia bisa kelola dengan baik, dan masa muda itu memberi inspirasi sampai saat ini. Tinggal bagaimana kalian sebagai pribadi dan bersama orang muda Katolik ini memberi inspirasi sehingga kalian bisa sungguh dipercaya. Syaratnya orang muda itu harus ada motornya. Kalau motornya kehabisan bensin maka orang muda akan berhenti di tengah jalan. Maka pasanglah banyak motor di orang muda, baik di lingkungan, stasi, atau tingkat apapun. Sehingga mati satu motor masih ada motor yang lain yang siap jalan. Tapi kalau penggerak OMK hanya satu orang dan satu orang itu mutung, kehabisan bensin, maka selesailah organisasi OMK ini. Begitu ya, masih ada ketegangan antar generasi, tetapi ini yang perlu kita jembatani. Bagaimana upayanya antar generasi ini jangan terlalu underestimate. Yang muda menganggap yang tua kolot, kuno, sementara yang tua menganggap yang muda sosokan, arogan dan seterusnya. Begitu ya. Oke, ini berangsurnya waktu nanti akan kalian alami sendiri. Oke ya. Baik, terima kasih Romo. Ya, ini karena waktunya terbatas, jadi nanti kalau Agnes mungkin mau didiskusi lebih lanjut bisa ya Agnes sama Romo Jati ya. Oke, kakak panitia ini masih bisa ada satu pertanyaan lagi? Masih bisa? Bisa ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan. Sebentar, jauh ya, ini mau dilempar juga nggak mungkin ya kan? Berat. Nama dan asalnya ya, Mbak? Oh iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Tina, saya berasal dari Teluk. Saya mau bertanya, Suster, bagaimana cara pemuda untuk menggunakan media sosial untuk evangelisasi? Sedangkan untuk sekarang itu jarang sekali media sosial digunakan untuk evangelisasi. Terus bagaimana cara orang muda bisa termotivasi untuk melakukan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama, bagaimana caranya supaya termotivasi? Selain yang pertama, kenapa kita harus bermedia, bahwa itu sabda Tuhan sendiri. Kenapa juga kita harus bermedia itu gini loh. Kita ini sedikit ya. Kita ini sedikit di tengah yang begitu banyak. Maka kita yang sedikit itu perlu menyuarakan, perlu memberi saksi, perlu memberikan identitas kita sebagai orang Kristiani. Supaya apa? Kita yang sedikit ini dikenal orang, kita yang sedikit ini diketahui kualitasnya. Supaya seperti yang Romo bilang tadi, ada jembatan di antara kalian dengan orang tua. Kalau kalian aja orang muda mainnya game terus, ya gimana? Ketua stasinya mau memberi kalian itu kepercayaan. Maka mulai dari sekarang bagaimana kalian bisa mengusahakan itu, membuat konten-konten yang baik. Dimotivasi dalam diri bahwa saya sebagai pengikut Kristus punya tanggung jawab
untuk mewartakan. Celaka kalau enggak tadi ya dikatakan. Apalagi dari kalian itu sehari berapa jam untuk bermedia sosial? Berapa? Ada yang jawab 24, suster. Walah, iya karena kuliah segala macam iya. Nah, dari yang sedikit itu maka kalian punya kewajiban, mari memotivasi diri sendiri untuk memberikan kabar yang baik bagi orang-orang. Ya sejujurnya memang kasus yang sekarang ini rada suster pribadi ya, kasus Sambo lah yang seperti kalian sampaikan tadi. Untunglah tidak ada yang mengutik-utik di situ orang Kristen gitu ya, kan sayang sekali ya. Jadi kan, nah berikanlah nilai yang positif kalian sebagai orang muda pewartaan. Lalu bagaimana caranya? Ya tadi keseharian kalian itu bisa diwartakan menjadi kesaksian. Satu, menulis, mewartakan, membagikan, atau cerita gambar. Kalian yang hobi nulis, menggambar, cergam dibuat. Lalu ikut Romo tadi, ini banyak orang muda yang suster lihat ikut pewartaan, jadi shooting lah, foto-foto lah, membantu Romo cuma-cuma ya. Itu di paroki juga. Nah, hal-hal yang seperti tadi 7 tadi kiranya bisa menjadi apa ya? Gimana sih caranya kita bermedia? Jangan bingung lagi kalau bermedia tuh nggak harus kok khotbah lalu Injil hari ini, enggak. Kalian aja kalau hari ini tentang apa Romo hari ini bacaannya tadi? Nah, Romonya lali, ora ada enggak. Jadi Romonya fokus. Jadi kalau hari ini misalkan tentang cinta kasih, konkret cinta kasih apa yang kalian lakukan? Baik pada teman, sahabat atau orang lain. 7 tadi ya, semoga diingat ya. Tadi semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, suster. Oke, nah masih ada waktu kita. Kakak panitia, ini waktu 5 menit untuk bertanya atau untuk bertanya? Oke, masih ada waktu slot 5 menit untuk bertanya. Ada pertanyaan? Oke, di sebelah sana ya. Kamu kalau ngomong keras kedengeran nggak suaranya? Nah, yaudah. Nanti saya kurus kalau saya bolak-balik. Oke, silakan. Selamat malam. Oke, malam suster, malam Romo. Ini pertanyaan untuk Romo sama suster, boleh dijawab dengan versinya masing-masing ya. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi konten-konten yang ada di sosial media, terutama apabila ada konten yang menjelekkan agama kita. Nah, bagaimana cara kita harus menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Romo, suster. Baik, terima kasih. Si Richard Eliezer ya tadi. Siapa namanya? Hah? Baik. Siapa penanggung jawab iman di keuskupan? Uskup. Gitu kan ya? Di Indonesia ada konferensi para uskup. Itu yang disebut KWI. Kalian lihat kalau di media sosial atau di internet, di web, ada nggak uskup yang ngamuk-ngamuk? Kalau iman kita dijelek-jelekin, ada nggak? Lah kalau nggak ada, ngapain kalian ngamuk-ngamuk? Baca web misalnya, kalau menjelek-jelekan iman kita, kalian ngamuk-ngamuk, ngapain juga? Kita beriman menjadi baik karena bukan menjelekkan orang lain. Demikian juga orang. Orang lain imannya baik bukan karena menjelekkan iman kita. Paham? Gitu ya. Makanya nggak usah tersinggung. Kalau sekedar iman kita dijelek-jelekan nggak usah tersinggung. Yang penting kalian hidup baik, melaksanakan iman itu dengan tepat, selesai. Kalian senang lihat Marcelino Ferdinand ketika main bola tanda salib? Senang? Nonton bola enggak? Ini timnas Indonesia loh. Kalian senang lihat Marcelino tanda salib ketika main bola, entah gol atau tidak, buatlah itu dengan caramu masing-masing di situasi hidupmu. Selesai. Mau orang menjelek-jelekan tanda salib apa sih?
tanda bintang katanya, tanda setan, apa bintang mercy. Terserah kata orang. Oke ya. Saya nambah sedikit, saya setuju mengamini semua yang disampaikan Romo. Tapi nambah sedikit gini, kalian orang muda itu juga punya tanggung jawab untuk mewartakan kesaksian lagi ya. Kalau lihat konten itu nggak benar, satu memang nggak perlu marah-marah. Tetapi kalau ada kesempatan kalian untuk mewartakan yang benar, buatlah itu. Orang muda itu berani bicara, berani bersaksi. Kalau sudah rame ya udah, intinya kalian sudah ada ya konten. Kalau suster ya biasanya suster begini misalkan. Oke, yang benar itu begini. Perkara mereka nanti ribut serah ya udah. Kita punya hak untuk menyuarakan yang benar, bersaksi yang benar. Cari sumbernya, jangan asal ngomong. Seperti suster di DM tentang ini. Suster nggak ngerti jawabnya. Suster akan cari dulu rujukan. Romo ada yang sharing begini. Ini apa jawabnya? Oke, ini benar. Baru dibales. Ada konten begini yang benar kayak mana sih? Oh, tentang iman Katolik. Kok katanya Allah kita 3 gini. Kalau kamu bisa menjelaskan, jelaskan supaya orang tahu, mengerti walaupun tidak mengimani. Jadi pikiran mereka cerah gitu, enggak terus begitu. Nah, orang muda jangan hanya diam. Ngomong kalau memang kamu yakin, kalau nggak yakin tanya sama yang tahu. Tapi ya itu lagi, tidak harus marah-marah, tidak harus terbawa emosi. Tujuan kita bersaksi akan Yesus Kristus yang kita imani. Terima kasih. Iya, terima kasih suster. Oke, ya pas. Waktunya pas dengan penutup penjelasan dari suster, waktu kita sudah habis. Nah, jadi dari keseluruhan rangkaian talk show yang sudah kita dengarkan, kalau aku boleh sedikit menyimpulkan, membantu teman-teman untuk merekap dari semua yang dijelaskan oleh Suster Okta dan Romo Jati adalah yang pertama tadi ya, bahwa kepercayaan itu we earn the trust, ada istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh kepercayaan itu dihasilkan, tidak diberikan gitu ya. Nah, tadi untuk yang menjawab bagian ada gap tuh antara bagaimana orang tua memandang anak muda memandang orang tua, seperti itu. Kemudian yang diteguhkan tadi melalui materi dari Romo Jati adalah bahwa nggak ada satupun OMK atau anak muda yang dianggap asing di dalam gereja sebetulnya. Tapi ya itu tadi, kalau sudah diberikan kepercayaan artinya kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Nah, yang paling penting lagi adalah gereja itu menerima keterbatasan anak muda apapun itu dalam bermisi atau berkarya. Artinya ini bisa lanjut nih dengan apa yang dijelaskan oleh Suster Okta. Kita diberikan talenta oleh Tuhan, beragam bentuknya, macam-macam gitu ya. Nah, pakailah itu untuk mewartakan Injil, tapi dengan cara yang bagaimana kalau misalnya di sosial media tadi sudah diberikan kan cara-cara yang menarik seperti itu. Baik, mari tepuk tangan untuk kedua pemateri. Ya. Nah, setelah ini kalian masih ada kegiatan lagi. Kayaknya sampai malam ini ya. Siap-siap matanya melek ya. Oke, ini aku serahkan kepada kakak panitianya. Oh iya, ada di belakang tidak terlihat. Terima kasih Romo, terima kasih Suster.